Di dalam suatu desa terpencil di kaki gunung disebut ada julukan si Mona Lisa. Si Mona Lisa ini sangat cantik rupawan, ditemani oleh Febrina. Febrina ini orangnya lucu, kalem, dan juga dia punya YouTube. Nama YouTube-nya Bapak sih nggak tahu. Pokoknya lucu lah, suka menari-nari, joget-joget. Kebetulan si Febrina ini Bapak angkat dalam cerita berjudul Si Mona Lisa. Si Mona Lisa itu temannya, rekannya yang sangat lincah. Dan ada lagi satu yang namanya si Tuti Alawiyah. Itu juga sangat lincah sekali. Kebetulan si Mona ini berteman dengan si Febrina itu bisa dikatakan sangat akur. Dalam kisahnya dia selalu berdampingan menyusuri di hutan itu, di hutan lindung itu. Dia hanya teman-teman yang akrab-akrab saja yang ditemani, dia gauli. Sebetulnya banyak teman-temannya dan rekan-rekannya yang belum muncul. Harapannya bisa bersatu untuk saling tegur sapa dan saling menjaga tata tertib lingkungan di hutan. Mona Lisa itu sebetulnya gadis cantik yang rupawan, bisa dikatakan dia penggemar berat. Banyak orang mengatakan Mona Lisa itu sangat lincah dan senyumnya sangat menawan dan banyak menaruh hati. Nah, kebetulan temennya si Tuti ini suka menghibur. Dia mengatakan, Mona, ada salam dari si Irfan. Irfan siapa? Irfan Hakim. Irfan Hakim yang punya rumah itu. Rumah apa ya? Rumah dikatakan rumah diorama. Nah, bukan. Irfan ini kebetulan di sini bekerja sebagai buruh pabrik. Tapi dia kesannya sangat menjaga nama baik pabriknya. Dia selalu dia berpingin hidupnya mewah. Makanya si Mona Lisa itu selalu mengatakan hidup yang tentram itu adalah kita saling persahabatan yang sangat akrab dan saling jaga perasaan dan jangan suka menyinggung orang lain kalau kita tidak mau disinggung. Si Mona Lisa ini berperan sebagai putri hutan yang sangat cantik jelita. Dan temennya yang bernama si Tuti Alawiyah itu juga sangat lucu. Sering menjadi bahan inceran si Mona Lisa itu karena sang Madonna, primadona hutan lindung yang banyak tumbuh tanaman-tanaman. Cuman dia selalu menjaga adat istiadat kampung. Makanya dalam hal ini dia berkawan seperti 3 serangkai. Tuti, Febrina, Simona. Dia mana langkah dan tempat dia selalu kunjungi. Dia kompak selalu. Harapannya seiring sejalan dan seirama. Makanya dalam hal ini tidak ada saling menyinggung satu sama lain. Maka iringan jalannya itu teratur.
Apabila dia inginkan pergi ke suatu tempat, dia selalu bertiga. Dikatakan orang bilang Mona itu temennya kompak sekali, dan hewan-hewan buas yang ada di hutan saling menjaga diri dan nggak pernah terganggu dengan hutan-hutan, dengan binatang-binatang di hutan, walaupun lalu lalang. Nggak ada cengkeraman yang buas. Makanya kita saling menjaga diri lah. Kalau kita nggak mau diganggu, yang penting kita selalu menjaga diri. Dengan harapan si Mona bilang, saya tidak suka kekerasan. Kita butuh perdamaian. Karena hidup di hutan bebas ini, yang penting kita saling menjaga. Hutan yang seluas ini, kita saling menjaga dan sepenuhnya kita panggul bersama. Jangan seperti silusi saja yang memegang peranan, tapi kita juga semuanya ikut ambil peran. Jangan sampai salah satu anggota teman kita itu kena beban. Baiklah kalau begitu, yang penting kita menjaga. Kata Simona, kamu jangan berpikiran aku cantik, kamu tidak cantik. Semua di muka bumi ini sudah merupakan cantik semuanya. Cuman hanya kitanya suka membeda-bedakan dan tidak terima diri. Apa yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa, segala kecantikan itu sebentar pudar apabila kita sombong. Makanya kita harus jaga kesehatan, ketentraman, dan rasa kepercayaan diri pada teman-teman kita. Kalau si Tuti itu ada seorang pria yang bernama si Jimmy itu selalu mendekati dengan si Tuti. Tapi bagi Tuti, dia maunya berteman, sahabat, untuk saling menjaga di hutan. Tidak ada berpikiran ingin rasa menyenangi atau memiliki. Binatang-binatang buas yang di hutan itu saling menghibur, dan mereka juga sama-sama senang, tidak saling mengganggu. Makanya bagaimana hidup di hutan luas ini, asal kita saling mengerti, tidak mengganggu, tidak diganggu. Coba sembarangan kalau kita merusak hutan atau menghancurkan hewan, nanti timbal baliknya kita diserang. Yang penting kita jaga ketentraman hidup. Di samping itu juga, hutan lindung ini banyak pengaruhnya dari segi pembelajaran, baik mental maupun laga kita. Karena laga kita dan mental kita selalu diawasi. Makanya kalau kita tidak waspada, kita akan diserang. Tinggal manusianya saja yang menjaga ketertiban lingkungan di dalam hutan. Makanya si Jimmy itu bisa dikatakan, kata si Tuti, seorang pahlawan. Mungkin dalam hal ini kita saling menjaga saja. Oke, sampai di sini dulu menjaga hutan ini. Semoga kita sukses, aman, dan sentosa.
di suatu desa yang terpencil, artinya di daerah pedalaman, terdapat keluarga itu sangat tersanjung lah. Maka dalam hal ini dia punya kakek dan nenek. Si kakek namanya si Joni, kalau si nenek namanya si Siti. Dalam hal ini dia punya cucu yang bernama Liliana. Nomor 1 Liliana, kedua si Lolita. Putri-putrinya sangat cantik-cantik sekali. Dan dijuluki sama lingkungan itu banyak yang menyenangi putri-putrinya karena sangat cantik sekali. Tapi penilaian dalam hal pergaulan sangat dibatasi sama sang kakek dan nenek-nenek. Putrinya itu sebetulnya pengen hidupnya bebas seperti orang lain. Tapi dalam hal ini si kakek ini selalu memilih jalan pintas. Artinya kata gini, cucunya tidak boleh diganggu. Nah, sang kakek itu memilih putrinya yang disebut Liliana, sangat cantik dan bergaul. Kalau neneknya itu memilih si Lolita. Si Lolita itu sangat anggun juga dibilangnya. Maka dalam hal ini jadi perebutan di kampung. Dalam cerita ini dikisahkan sangatlah penting artinya. Banyak yang lain-lain pemuda-pemuda itu kagum dengan adanya Putri Liliana dan Putri Lolita. Jadi berita itu sangat santer di mana-mana bahwa seorang kakek-kakek dan nenek-nenek itu mempunyai putri sangat cantik. Dalam hal ini si kakek itu menanggapinya dengan biasa saja. Karena putrinya yang sangat cantik itu banyak yang gemari dan banyak juga yang jatuh hati pada dirinya. Tapi sang kakek itu selalu membatasi kehidupannya. Tidak seperti biasanya bebas di alam terbuka ini. Mungkin menganggapnya takut dunia itu rusak. Tapi dalam ini tinggal tergantung manusianya. Manusia itu punya ada ikatan kata terbatas. Maka sang kakek itu perhatian sekali kepada cucunya yang bernama Liliana. Kalau sang nenek itu kepercayaannya pada putrinya yang bernama Lolita. Keduanya itu sangat dikagumi masyarakat setempat. Temanannya terbatas. Sang kakek dan sang nenek itu menjaga sepenuhnya dengan hati-hati. Karena cucunya itu jangan sampai kehidupannya dengan bebas. Karena kalau kehidupannya bebas, yang dikhawatirkan kan bahaya sekali. Makanya Putri Liliana itu yang sangat cantik itu dikagumi masyarakat setempat, sangat dikagumi. Arti kata banyak sanjungan dibandingkan putri-putri lainnya. Harapannya sang kakek itu ingin cucunya itu hidup bermandiri dan berbebas. Berbebas artinya gini, tidak ada yang mengganggu hidupannya dengan lancar. Hal itu yang diinginkan, hidup itu ya seperti langgeng lah. Jangan seperti orang lain yang banyak cacian makian. Makanya dijaga mereka sang kakek
Makanya orang selalu tunduk apabila datang mengunjungi, ingin berkenalan dengan cucu putrinya itu yang bernama Liliana. Liliana itu digambarkan sangat cantik dan gaunnya juga manis. Tapi dalam hal ini, walaupun adik dan kakak itu tidak bersaing, mereka banyak yang mengagumi kecantikan Putri Liliana itu dan Putri Lolita. Tapi sang kakek selalu membatasi kehidupannya. Tidak boleh bergaul dengan begitu bebasnya. Ada batasan-batasan tertentu. Dengan harapan putrinya itu walaupun banyak penggemarnya selalu hormat. Sang kakek itu orangnya keras mengajari sang cucunya. Makanya orang yang datang ke rumah kakek itu selalu mawas diri dan berhati-hati pada sang kakek itu. Saling menjaga adat istiadat dan sopan santun. Apabila si kakek tersinggung, mereka disuruh pulang. Makanya sang kakek itu sangat berhati-hati. Karena yang dihadapi semua pemuda-pemuda itu kadang-kadang salah tafsir. Berpikirannya tidak boleh diterima. Kalau sang kakek itu sebetulnya baik dan nenek itu baik. Sang kakek itu yang bernama Joni itu baik hatinya. Dan sebagai sang nenek juga baik hatinya. Sebenarnya terimanya aja yang kurang bagus. Makanya banyak pemuda-pemuda yang datang ingin mendapati si Putri Liliana dan Putri Lolita itu dengan bersungguh-sungguh dan hati-hati waktu berbicara sama sang kakek. Sang kakek itu makanya melontarkan kata-katanya dengan baik. Dan sampai sang pemuda itu tersinggung dan naik pitam. Makanya sang kakek itu seorang lincah dan selalu menjaga tata tertib dan kesopanan dalam bicara. Makanya sang nenek ini juga selalu bilang, nanti apabila ada kedatangan tamu, kakek jangan terlalu keras ya. Oh baik nek, baik. Aku nggak keras, temen kita lihat dulu. Yang datang itu menghormati kita nggak ya gini aja nek. Kakek sih selalu hormat pada mereka. Karena ya namanya darah muda itu sifatnya kadang-kadang nggak bisa tersinggung. Ya kita sebagai orang tua harus sadar diri. Baik nek, saya sih sadar diri. Cuman hati-hati ya terhadap cucu kita yang cantik jelita itu. Si Liliana dan si Lolita itu kan cucu kita yang tersayang. Makanya dengan harapan kita harus jaga hati-hati. Tinggal lakunya siapa yang datang ke sini harus hormati dulu kakeknya. Ya bukan begitu kita saling menjaga aja dan tidak menyinggung. Ya aku sih pilih Lolita. Kalau kakek sih pilih aja Liliana. Jadi seimbang. Jadi kakek harus teliti terhadap Liliana. Dan sampai pergaulannya terlewat batas. Oh tidak. Kakek selalu hati-hati dan menjaganya. Bukan berarti artinya kita lepas begitu saja. Tetap putri kita yang sebagai Liliana itu kita selalu menjaganya dengan hati-hati.
Tapi apabila ada tamu yang tidak sopan terhadap kita, lebih baik mereka suruh angkat kaki. Ya tidak begitu. Kayak namanya kita hidup di lingkungan ya, kalian saling menghormati. Ya aku tahu lah. Cucu kita ini udaranya sangat cantik dan harus kita jaga sepenuhnya. Karena apa? Kehidupan sekarang ini kan terlalu bebas. Artinya bebas berkehendak. Maka kita harus batasi. Dalam hal ini, cucu kita ini harus dijaga dengan sepenuhnya. Kakak sih tidak setuju apabila yang datang itu tidak menghormati, kakak suruh pulang. Ya jangan gitu juga, kayak nenek juga sadar bahwa putri yang kalau yang cantik itu pasti banyak penggemarnya. Yang penting kita selalu menjaga aja agar putri kita, baik si Lolita maupun si Liliana itu harus penuhnya tanggungan kita. Karena kita hidup di kampung ini, kita saling menghormati. Itu juga ada pemuda ganteng yang selalu mencoba mendekati si Liliana, tapi si Liliana itu tidak mau. Makanya si Liliana bilang sama kakek, itu pemuda itu emang sih gagah, tampan, tapi kelakuannya tidak baik, kayak. Ya kamu harus dihindari lah, jauhi dia. Kakek sih setuju aja kamu hindari. Yang penting dengan adat kamu aja. Supaya lepas itu jangan begitu menyakitkan. Tidak kayak aku sebagai putri kakek juga menghormati. Karena hidupan di kampung ini bisa terbatas. Arti kata gini, yang penting kakek teliti lah. Siapa yang kedatangan ke rumah kakek, melihat cucu kakek cantik-cantik semua, ya sebaiknya kita batasi, kayak. Oke, setuju. Kakek sih setuju aja. Kalau emang kamu Liliana dan Putri Lolita ini, kakek tetap menjaganya dari jauhan. Kakek nggak mau ikut campur tentang kehidupan kamu. Itu walaupun pemuda itu gagah perkasa, tapi kayak aku tidak senang. Ya kamu jangan dekati. Kalau emang kamu dekati, ya kamu tambah rusak lah. Cuman kelihatannya dia kakek gagah sekali, tapi tabiatnya yang kurang bagus, tidak hormat. Yang penting ini aja, selain kita jaga, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Dalam hal ini kakek sih setuju saja siapa yang mau bergaul dengan kamu, karena hidup ini di hutan, kita harus jaga tata krama juga. Di samping itu juga kita harus punya, selalu menjaga kedamaian, karena kedamaian itu perlu, jangan sampai menyinggung orang lain. Kakek sih bersependapat dengan kamu Liliana. Sekarang gini aja, kamu main kemana saja boleh. Kakek sih nggak batasi. Yang penting pergaulan kamu harus jaga. Karena jangan sampai hidup ini bebas. Binatang-binatang ini yang dekat dengan kita ini sebetulnya menjaga tanaman kamu dan sampai ada yang nggak ganggu. Ya baiknya gitu, kayak binatang-binatang buas ini
selalu menemani kakek dan nenek di hutan dengan penuh hati-hati. Dan di sini juga ada pawangnya kan kakek, nek. Dalam hal ini pawangnya, ya ada pawangnya bernama Lucy. Lucy itu sebagai pawang kecil tapi mempunyai harga diri dan menjaga tata tertib di hutan. Semua binatang-binatang itu nurut dengan si Lucy. Karena si Lucy itu punya pedoman tidak mau menyinggung orang lain. Makanya semua binatang-binatang yang ada di hutan ini diakurkan sama si Lucy. Kamu senang kan bergaul dengan Lucy? Oh senang kek, senang. Nah, kamu senang, kakek juga senang. Pokoknya gini aja, kakek selalu membatasi lah dalam hidup pergaulan kamu di hutan. Di hutan ini saling menjaga saja. Harapan kakek perdamaian itu paling penting. Karena dalam pergaulan itu semua juga yang diharapkan ingin terjaga dengan baik. Sopan santun, terutama sopan santun. Kakek sih siapapun boleh bergaul dengan kamu. Tapi kakek sedikit agak cemburu. Takut ada yang ingin merubah kehidupan kamu, nanti akhirnya kamu brutal. Tidak kayak, aku sih tidak mau kehidupan brutal. Kan kita udah keluarga tersanjung kayak. Ya dengan harapan gini. Baik yang penting kamu jaga sopan santun, tata tertib, dan saling menghormati. Oh baiknya gitu kayak. Aku juga senang. Apa yang katakan, aku sudah menjaganya. Nah, kamu nenek kamu juga jangan bangun-bangun mulu kayak doyok. Nenek kamu tuh kalau dibilangin suka kayak doyok tuh manggut-manggut aja. Nek, kamu dengerin kan nek omongan kakek tuh, kata si Lolita. Ya dengarlah kakek kamu emang orangnya suka menyinggung tentang aku. Karena aku udah sering nenek-nenek, mungkin nggak cantik, jadi dianggapnya dijauhi lah. Ya enggak nek, kata si putrinya si Lolita itu. Nenek jangan begitu nek, jangan menyinggung kakek. Kakek kan masih ganteng, masih perhatian dengan si nenek. Baiknya nenek jangan terlalu apa ya, frustasi lah. Kalau kakek udah ngomong begitu, bukan kakek itu berarti sayang sama nenek. Sayang mana? Kalau jalan aja nggak mau nuntun. Emang pakai tongkat orang dituntun? Bukan gitu nek. Kalau kakek masih sayang, coba perhatikan tuh. Aku selalu disayangi sama kakek. Ya kamu cucu kakek yang paling bagus, yang paling rapi. Sekarang gini aja, nenek sih nggak pandang bulu. Kamu siapa aja boleh. Jangan cemburu sama kakek ya nek. Ya kagak lah. Siapa mau cemburu? Kakek kan udah peot. Ya bukan masalah peotnya. Dulu kan menjadi nenek. Sampai putri Lolita ini lahir dengan bagus, sempurna. Itu karena kakek. Ya kan begitu. Kamu suka sombong sekarang. Itu banyak cewek-cewek dilirik sama si kakek. Disiulin saya. Gitu. Nah, makanya dengan harapan gini aja. Nenek harus sabar. Yang penting kita rukun dan damai. Ya bukan begitu. Coba deketin nenek cemburu sama kakek nanti kakek kan masih ganteng banget tuh. Kumisnya yang manis, romantis. Makanya dengan harapan gini. Kakek itu sebetulnya masih ganteng, masih dia keturunan tuh nek. Kakek itu kelihatannya keturunan blasteran tuh. Emang kayak burung di blaster ya? Bukan. Maksudnya gini. Kakek itu masih tampan, blasteran. Dari Indo deh. Indo apa? Indo semen. Masa manusia disamain semen? Ya enggak lah.
maksudnya Indonesia. Kamu bisa aja cuk. Ya kan kakek ngajari aku yang baik-baik saja. Kalau yang tidak baik ya saya jauhin nek. Ya baiknya gitu. Tapi kamu nggak ada kecemburuan kan? Kalau kakak kamu disenangi oleh, artinya disenangi gini, sangat sayang. Kalau kakek senangnya sama Liliana, kalau aku nih Lolita disenangi sama nenek. Ya sebaiknya gini aja, kita saling menjaga aja nek, gak ada saling cemburu, yang penting sayang. Harapannya gitu aja. Makasih ya nek ya. Di sebuah pedesaan yang jauh dari rumah penduduk, terdapat ada seorang kaya yang dihuni oleh keluarganya dan tak ingin harta kekayaannya diambil orang. Makanya rumahnya selalu jaga-jaga ketat oleh bagian pengamanan. Dalam hal ini sampai seekor binatang pun juga turut menjaganya. Di situ ada security perempuan dan security laki-laki yang selalu mengawasi halaman rumahnya. Di samping itu juga ada yang namanya jagoan sebagai penakluk, namanya Briling. Briling itu adalah jagoan yang punya ahli kungfu. Dia bisa bermain ke kanan kiri, emang cukup hebat juga. Jadi si Briling itu dia buat andalan yang punya tanah luas itu bernama Yung Yang Leong. Yung Yang Leong, dia seorang terkaya di kampung itu. Hanya dijaga dan jaga ketat oleh binatang-binatang peliharaannya yang sangat sadis. Samping itu juga pengamanan itu ada seekor singa jantan yang selalu mengawasi gerak-gerik orang yang memasuki halaman itu. Halaman itu sudah terjaga oleh masing-masing pengamanan, baik laki maupun perempuan. Banyak yang uji coba melakukan penjagaan ketat. Suatu ketika dia seperti diparani sama seorang penjahat. Akhirnya si penjahat itu takluk. Karena apa? Di samping itu peliharaannya selalu setia. Nah, yang namanya Briling itu ahli kungfu. Dia kalau sudah memainkan kungfunya, tangan dan kakinya hidup sama sekali. Makanya sangat disegani si Briling itu. Briling itu seperti kayak manusia cebol, tapi mempunyai gerak langkahnya 1001. Dia hanya hidup ditemani oleh binatang-binatang, dan ada juga seorang koboi. Koboi itu yang buat mengawasi tanaman dan ternaknya.
agar tidak ada ganggu. Karena yang tenangnya itu kalau bila dilepas dikawal oleh si koboi itu. Koboi itu bernama si Jimen. Kenapa dinamain Jimen? Karena giginya mancung, suka makan permen. Lucu juga jadinya. Emang lucu si Jimen itu. Tapi tidak pernah diberi senjata oleh majikannya. Dia hanya bisa menjaga sehari semalam. Selebihnya dia tidur di rumah. Makanya kehidupan Yung Yang Leong itu seperti aman-aman aja, tidak ganggu. Karena sebagai security-nya sangat cekatan sekali yang namanya Briling. Briling itu punya kungfu yang besar. Orang kalau sudah ditangani nama si Briling, jatuhnya tidak karuan. Pernah ada orang mencoba menobrak halamannya. Tidak tahunya si Briling itu sudah menunggu di pintu gerbang. Mereka menjawab, ya apabila kamu mau nyoba, kami beli. Akhirnya si pencuri itu takut lari ke tunggang langgang. Masalahnya gini, si Briling itu tidak menggunakan teman apabila dia mengerjakan. Si Briling itu punya ilmu tenaga dalam. Di samping itu juga dia ilmunya ilmu kanuragan. Makanya berani menjaga rumahnya Yung Yang Leong. Kanuragan itu belum tentu semua bisa dapat karena bisa ginkang, lompat tinggi, dan tendangan jurus yang didapat si Brilian itu. Mereka itu gagah perkasa. Makanya dijuluki sama si Yun Yang Leong itu pangeran yang perkasa dan gagah berani. Tiap harinya hanya menjaga pagi dan sore untuk lingkungannya. Karena punya tanahnya Yun Yang Leong itu sangat luas. Jadi kalau hanya cuma diduduki 2 orang kurang kuat. Tapi dalam hal ini dia itu sudah menunjukkan cara kerjanya. Emang jurusnya sih bisa dikatakan oke, diangkat jempol lah. Dia bisa badannya meliuk-liuk ke kanan ke kiri. Dengan tinjunya yang kuat itu, dia sudah pelajari. Makanya Yun Yang Leong itu mengangkat dirinya sebagai pendekar kungfu yang sangat bagus. Dan sangat bagus sekali gerakannya. Makanya yang ingin datang mencoba mengobrak-abrik rumahnya Yung Yang Leong itu harus dihadapi dengan si Brilian. Makanya disegani sama orang langkah-langkahnya. Tapi di samping itu juga hatinya lunak. Dia tidak pernah mencari-cari keluar. Dia hanya tepat di halaman rumahnya bosnya. Dia menjaga dengan teratur, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia selalu bekerja kompak. Ada si Tuti, itu juga ilmu kanuragannya cukup tinggi. Dan si Topo juga
ilmu ginggangnya juga kuat. Makanya dalam hal ini rumahnya tidak ada yang mengganggu, hidupannya tentram, aman, sejahtera. Si Tuti dan si Brilian itu teman sangat akrab. Tuti juga punya kungfu juga, masih dan sebagainya. Dalam hal ini si Brilian itu sangat lincah, makanya dipakai oleh Yun Yang Leong sebagai tenaga pengamanan rumahnya. Halamannya sangat luas, makanya rumah itu selalu dijaga. Jadi dihitung-hitung bodyguardnya ada 6. Ada seorang koboi. Seorang koboi itu menjaga ternak hewan ternaknya. Dia juga menjaga hewan ternaknya dengan teratur. Maka dari itu semuanya menjaga ketat dengan damai dan teratur. Dia menjaga dari pagi hingga malam. Waktunya malam dia tidur, tapi ada juga yang menunggu. Takut ada suatu serangan, harus siap selalu. Tapi semua dibekali dengan kontak alat penghubung. Apabila ada penyerangan yang tidak wajar, mereka semua turun tangan dan diselesaikan dengan baik-baik. Makanya si Brilian itu cukup tangguh juga dalam ilmu kanuragannya. Si Brilian itu ilmunya cukup tangguh dan sangat bijaksana. Semua musuhnya dibikin mencret, lari tunggang langgang apabila mencoba-coba. Tapi bagi si Brilian tidak kasar orangnya, tapi tetap dia diawasi dan mengawasi lingkungannya dan dinasihati apabila mau mencoba-coba. Makanya semua musuhnya dibikin takluk dan sadar diri. Hewan-hewan piaraannya itu sudah sangat jinak. Itu juga suka membantu lingkungan rumahnya Yun Yang Leong itu. Hewan ternaknya banyak sekali dan sangat lunak, tidak kasar. Makanya si Brilian itu dalam ulah kanuragannya selalu tidak ditonjolkan. Dan yang penting dia bisa mengasahnya sendiri. Maka sebab itu si Brilian itu orangnya cukup tangguh dan punya rasa tanggung jawab menjaga halaman kebun karangan rumahnya Yun Yang Leong. Kehidupan itu sungguh sangat berharga. Karena semuanya itu dia percaya dengan rasa tanggung jawab. Dan punya pendirian yang keras. Makanya orang kalau udah punya pendirian yang keras, jangan coba-coba mengalihkan perhatiannya kepada orang lain. Maka semuanya itu bagi si Brilian itu cuman tidak berkeras hati. Ilmu yang didapati
cukup tangguh dengan harapan tidak mengecewakan bosnya. Makanya tiap hari gerakannya selalu diperlihatkan pada rekan-rekannya. Rekan-rekannya hanya memanggut. Oh, sungguh beruntung Brian, kamu punya ilmu begitu, kata teman-temannya. Teman-temannya mengiri lihat kelincahan si Brian itu. Brian itu dari masih kecilnya sudah belajar kanuragan. Makanya sudah besar sekarang, tinggal melancarkan saja. Maka dari itu semua dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Gayanya yang diperlihatkan setiap harinya tidak pernah lepas dari kungfunya. Pukulan dan tinjunya sangat ampuh. Makanya semua musuhnya gentar menghadapinya. Dan jangan coba-coba melawan dirinya. Karena dia berprinsip. Karena bekerja sama bosnya harus benar-benar diperjuangkan. Si Brian itu sungguh ramah tamah pada rekan-rekannya. Tidak ada satupun yang dikecewakan oleh si Brian. Dia selalu hormat, baik itu adiknya maupun kakaknya. Bagi dia tetap sama saja. Makanya binatang hewan yang ternak yang ada di lingkungan situ semuanya kelihatan damai. Dan penjaga-penjaga kebun itu, penjaga kebun dan halaman itu sangat akrab sekali. Tidak ada saling menyalahkan. Karena rasa tanggung jawabnya, kata si Brian, udah masing-masing dipegangnya. Oleh sebab itu, si Brian itu sama teman-temannya tidak pernah perhitungan. Bila selalu membelanjakan uangnya di pasar supermarket, dia selalu menyisihkan kepada rekan-rekannya yang membutuhkan. Jadi tidak membutuhkan berlebihan. Makanya duitnya selalu penuh. Dan dengan harapan bosnya selalu hormat. Oleh sebab itu, si Brian ini sangat dikagumi oleh teman-temannya dan dihormati sama lingkungannya. Apabila ada yang mencoba-coba pada dirinya, pertama yang diturunkan adalah si Tuti. Si Tuti itu punya dan kalau si Tuti itu udah kalah, baru si Brian yang turun tangan. Karena bagi dia rasa tanggung jawabnya semua harus dipikul. Jangan abang-abang jadi security tidak punya tanggung jawab. Karena dalam hal ini si Brian selalu hormat pada rekan-rekannya. Apa yang dia dapati, ada kejadian-kejadian aneh, selalu dibicarakan sama rekan-rekan. Karena hal sepele itu mengakibatkan kerusakan.
dalam tuntunan. Makanya dia selalu menjaga tata tertib kesopanan dan harapan selalu tertib, aman, dan sentosa. Di samping itu rasa tanggung jawabnya selalu ada. Tidak pernah mengecewakan bosnya. Dia selalu menunjukkan bosnya pengen kemana dia ikut selalu. Yang penting selalu jaga kesehatan dan ketentraman hidupnya seorang bos. Bagi bos, ya hormat juga kepada si Berlian, walaupun dia anak buahnya. Si Berlian itu orangnya tidak sombong, lalu bisa menyawas diri. Maka dari itu rekan-rekannya selalu bilang, Berlian, kamu baiknya jadi bos. Jadi bos gimana? Aku sebagai kuliah tetap kuliah lah. Yang pantas saja kamu Berlian. Kamu sebetulnya orang yang dihormati. Cuma nasibku kamu masih jelek. Oke, dalam hal ini saya percaya. Nasibku masih jelek. Semoga di lain waktu kita ini bisa bekerja sama terus dan saling menjaga ketertiban di lingkungan. Maka dari itu, yang penting kita selalu kompak, aman, damai, dan tentram. Itu harapan kita semua. Ya semoga si Tuti itu sebagai security bos rumah itu yang sangat setia pada majikannya. Dalam hal ini saling bekerja sama dengan para pesuruhnya. Makanya si Tuti ini selalu dekat dengan si Berlian. Si Berlian ini orangnya gampang kalau diajak tukar pikiran. Dalam arti itu si Tuti juga punya teman yang bernama Basuki. Basuki ini orangnya gampang kocak kalau dia bicara, tapi sangat perhatian apabila disuruh kerjasama. Dalam hal ini, ya sangat senang Basuki apabila si Tuti sudah curhat tentang pekerjaannya, mereka menanggapinya dengan penuh rasa percaya diri. Setiap harinya dikelilingi oleh binatang-binatang buas, tapi tidak galak binatang itu, karena sudah terjalin dalam hubungannya. Karena si Tuti dan Basuki juga bersama si Berlian itu sudah sering kali mendekati si binatang-binatang itu. Mereka semua takluk dan tidak mau merusak. Dalam hal ini si Tuti selalu menjaga dengan sepenuhnya binatang-binatang buas punya majikannya. Yang penting selalu menjaga perhatiannya. Di samping itu juga si Tuti sangat senang dengan Basuki. Si Basuki ini orangnya lucu, suka humoris lah. Tapi lebih akrabnya dengan si Berlian. Berlian ini orangnya gampang mudah merayu dan membawa geli pikirannya dan terbuka. Kalau si Kribo ini, si wanita si Kribo ini, cuman itu pembantu, cuman ibaratnya gini,
Si pembantu itu hobinya kesana sini bergaul, tidak pandang bulu. Walaupun di jabatan tidak sebagai tenaga pengamanan, tapi dia selalu membantu. Karena makan minumnya itu selalu dia buatin. Makanya dia kontrol. Kalau pegawainya itu takutnya dia lapar, haus, terpaksa dianterin. Makanya si Brilian ini sangat senang banget sama pembantu itu, si Kribo. Kribo itu sangat setia mengantarkan makanan dan minuman pada bawahannya atau sesamanya. Maka dari itu, semuanya itu tidak menginginkan harinya perselisihan. Selalu dipegang erat janjinya itu. Tuti orangnya bijaksana dan cara mengaturnya selalu diumpamakan mereka itu sebagai kawan, teman akrab sendiri. Tidak ada nilai pembantu maupun pengawasan security. Makanya dibikin mudah oleh majikannya. Mereka tidak sombong. Si Berlian itu yang bertopi merah ini namanya Berlian. Dia sangat perhatian. Saling menghitung bagaimana apa yang terjadi keesokan harinya. Makanya selalu dibaca setiap harinya. Tuti itu sangat senang sekali dengan si Berlian, dengan ulah tingkahnya. Dia sangat peduli sama lingkungan dan kawan-kawannya. Harapannya kita selalu berakrab. Jangan saling membedakan antara kita laki-laki ataupun perempuan. Kita sama, setara. Dalam hal ini kita jaga kesinambungannya. Kalau pergaulan kita semakin akrab, kita akan tidak tergoyahkan. Dalam hal ini, si Kribo ini selalu mengawasi. Dikhawatirkan mereka butuh makanan atau minuman, si Kribo itu yang memberikan. Di rumahnya tidak ada gangguan sedikit pun. Hanya binatang yang lalu lalang untuk juga menjaga keamanan. Tapi binatang itu tidak lepas keluar, hanya seputar lingkungan saja. Makanya bagi si Berlian tidak terlalu sulit untuk memantaunya. Harapannya bagi Berlian itu sangat menguntungkan karena semuanya di pagar, dia bisa melompat keluar. Kemana langkahnya selalu dimonitor. Dengan harapan kita saling menjaga erat, artinya ketenangan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, Tuti selalu sebagai arahan menginginkan kita akur semua. Dalam hal ini, jaga sopanan dan tata tertib, terutama kebersihan, agar halaman ini selalu dijaga rapi, tidak ada kotoran-kotoran yang atau sampah yang berserakan. Karena rumah ini rumah elit. Apabila rumah elit itu sudah dikotori, dari sudut pandangnya tidak baik. Maka dalam hal ini kita saling menjaga kekompakan. Kemungkinan juga kamu Basuki, kamu sebagai pakaian yang terlalu rapi, bukan berarti kamu tidak bisa juga kotor, dibersihkan, tetap membersihkan. Kita sama-sama saling menjaga, saling mentaati. Karena bos kita ini sayang pada kita semua. Tidak ada pilih kasih antara kita berlima. Kita berlima ini saling menjaga.
tata tertib. Masalah tanggung jawab urusan masing-masing. Yang penting kita jaga lingkungan dulu, bersih, aman, dan tentram. Maka dari itu, binatang-binatang yang melewati itu tidak ada yang digubris satupun. Hanya sebagai iseng aja kalau dia menggaruk-garuk. Singa itu kelihatannya baik. Makanya bagi si Brilian itu selalu didekati dengan harapan dia tidak mencabik-cabik di antara teman kita ini semua. Makanya si Brilian itu sangat senang sekali binatang-binatang itu tidak pernah mengganggu kehidupan kita. Kita menjaga selalu tertib, aman, dan terpercaya, serta terkendali. Binatang-binatang itu tidak akan keluar kalau pintu gerbangnya tidak dibuka. Pintu gerbang selalu ditutup. Bagi yang mau masuk juga harus permisi melalui si Brilian. Brilian ini sangat disayangi sama bosnya dan dipercaya. Maka dalam hal ini si Brilian itu hati-hati dengan cara kerjanya. Tapi semuanya itu berkesinambungan, saling sinkron, satu sama lain saling menjaga ketertiban di halaman rumah bosnya. Harapannya kita semua damai, tentram, sehat, dan sempurna. Amin segala sesuatunya. Ya, kita jalankan dengan penuh rasa